Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran masih mengenai materi bab 1, yaitu tentang organisasi sistem kehidupan pada makhluk hidup. Jika kemarin kalian sudah menyimak video tentang sel dan jaringan, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai organ, sistem organ, dan organisme. Meskipun jaringan tersusun dari sekumpulan sel, tetapi masih belum mampu melaksanakan fungsi secara mandiri, sehingga perlu bekerja sama dengan jaringan lain. Yang pertama kita bahas adalah tentang organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu. Berbagai jenis organ ini saling bekerja sama dan membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Bila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga fungsi sistem organ agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Organ pada manusia dan hewan berbeda dengan organ pada tumbuhan. Ayo kita bahas mengenai organ pada hewan dan manusia. Nah, sama seperti jaringan, organ pada hewan dan organ pada manusia hampir sama. Antara lain yang pertama yaitu adalah jantung. Nah, ini merupakan gambar dari jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung menjadi salah satu organ manusia yang memiliki peran pada sistem peredaran darah. Letak jantung manusia berada di rongga dada dan sedikit ke sebelah kiri. Jantung tersusun atas jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, jantung, dan jaringan saraf. Yang kedua adalah organ paru-paru. Nah, organ paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan yaitu untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Meskipun sepasang, paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram dan yang kanan bobotnya sekitar 375 sampai 600 gram. Paru-paru tersusun atas jaringan epitel, jaringan saraf, dan jaringan lainnya. Yang ketiga adalah organ ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ penting yang memiliki fungsi untuk menyaring zat-zat sisa yang terkandung di dalam darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Masing-masing bagian ginjal memiliki kerjanya tersendiri, akan tetapi setiap bagian ginjal tersebut bekerja sama secara berkesinambungan dan mendukung satu sama lain. Ginjal tersusun atas jaringan ikat, jaringan saraf, dan lainnya. Nah, yang keempat adalah organ usus. Nah, usus berfungsi dalam sistem pencernaan. Usus terdiri dari usus halus yang terbagi lagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Dan ada lagi yaitu adalah usus besar. Usus tersusun atas jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot polos, dan lainnya. Lanjut yang kelima yaitu ada organ kulit. Bisa dilihat gambarnya. Kulit merupakan organ terluas di tubuh manusia. Jika dibentangkan, kulit tubuh orang dewasa memiliki luas sekitar 2 meter persegi, bisa menutupi sebuah pintu. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dan organ ekskresi. Kulit tersusun atas jaringan epitel, jaringan saraf, dan jaringan otot. Nah, itu dia adalah beberapa contoh organ pada manusia dan hewan. Sekarang kita akan bahas mengenai organ pada tumbuhan. Yang pertama yaitu adalah organ akar. Ini adalah gambarnya. Akar merupakan organ yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah serta menegakkan batang tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan tertentu, akar berfungsi sebagai alat pernapasan, tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi, dan ada pula yang berfungsi sebagai alat berkembang biak. Yang kedua, ada organ
batang. Nah, organ batang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Fungsi dari batang yaitu untuk menopang keseluruhan organ tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, tempat menyimpan cadangan makanan, dan mengokohkan tumbuhan. Yang ketiga, ada organ daun. Nah, daun terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Fungsi dari daun yaitu sebagai tempat melakukan fotosintesis dan sebagai organ pernapasan tumbuhan. Kemudian yang keempat ada bunga. Nah, ini dia gambarnya. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif dan merupakan modifikasi kuncup daun, tersusun atas jaringan meristem. Nah, itu dia beberapa organ pada tumbuhan. Sekarang kita masuk ke materi sistem organ. Oke, sistem organ yaitu merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling bergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, sistem organ jika harus kita definisikan yaitu adalah organ-organ yang berkumpul dan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi yang sama. Tanpa adanya kerjasama antar organ, maka proses-proses yang ada dalam tubuh tidak akan terjadi. Kumpulan organ tersebut akan menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan. Yang pertama kita bahas adalah sistem organ pada hewan dan manusia, yaitu adalah sistem pernapasan. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ini. Sistem pernapasan berfungsi dalam proses masuknya oksigen ke dalam tubuh serta dikeluarkannya karbon dioksida dan uap air keluar tubuh. Saluran napas meliputi hidung, ada mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Yang kedua adalah sistem pencernaan. Oke, nah bisa kalian lihat gambarnya. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus itu merupakan urutan dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh agar dapat menghasilkan energi yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Fungsi sistem peredaran darah untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida di dalam tubuh. Jika kalian lihat gambarnya, di sini organ-organnya secara spesifik bisa kalian baca, yaitu ada serambi, yang mana ada serambi kanan dan kiri, kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri, dan juga ada pembuluh kapiler. Lanjut yang keempat, yaitu ada sistem pengeluaran atau ekskresi. Ini dia gambarnya. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal berfungsi untuk menyaring, untuk membuang limbah dan menghasilkan urin, sedangkan organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru berfungsi dalam mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Sekarang kita akan lihat sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah sistem transportasi.
Nah, sistem transportasi pada tumbuhan ini adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sistem ini terdiri atas pembuluh xilem dan pembuluh flum. Bisa kalian lihat gambarnya, untuk xilem ini alirannya satu arah, sedangkan untuk flum ini adalah dua arah. Fungsi dari xilem adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan pembuluh flum fungsinya adalah mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, ada sistem transpirasi. Ini dia gambarnya. Nah, sistem transpirasi ini adalah proses penguapan air dari sel mesofil daun, biasa kita sebut dengan proses transpirasi. Oleh karena itu, pengambilan air dengan cara ini biasanya kita sebut dengan proses tarikan transpirasi, dan selama akar terus-menerus menyerap air dari dalam tanah dan transpirasi terus terjadi, air akan terus dapat diangkut ke bagian atas sebuah tanaman. Bisa kalian lihat organ-organ yang berperan dalam sistem transpirasi yang utama yaitu adalah akar, batang, dan daun. Yang ketiga atau yang terakhir ada sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai dengan induknya. Alat reproduksi pada tumbuhan terdapat pada kepala sari yang di dalamnya ada serbuk sari. Serbuk sari tersebut mengandung sel kelamin jantan. Pada bagian sel kelamin betina yaitu putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Sedangkan kelopak bunga dan mahkota bunga berperan sebagai alat perhiasan untuk menarik serangga yang membantu penyerbukan. Nah, itu dia beberapa contoh sistem reproduksi pada tumbuhan. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai organisme. Organisme adalah seluruh sistem organ pada tubuh makhluk hidup yang saling berinteraksi atau bekerja sama dan membentuk satu tubuh. Contoh dari organisme ada sebatang padi, seekor semut, seorang manusia, dan lain-lain. Nah, materi bab 1 telah kita selesaikan. Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini dapat mencerna materi yang disampaikan. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.